Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk, hujan lebat, dan ancaman banjir hingga tanggal 18 dan 19 Februari 2021 hari ini. Wilayah mana saja yang berpotensi mengalami hujan deras dan banjir sudah hadir Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi Ibu, cuaca ekstrim ini bisa dijelaskan cuaca ekstrim seperti apa dan di mana saja yang paling berpotensi terdampak? Selamat pagi Mas Armen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca ekstrim seperti apa yang dapat kami sampaikan, yaitu merupakan hujan lebat, dapat disertai angin kencang ataupun kilat petir. Dan itu dapat berlangsung selama beberapa jam. Nah, daerah mana saja yang terdampak, khususnya untuk hari ini hingga besok, yaitu 19 hingga 20 Februari, beberapa wilayah yang diprediksi mengalami cuaca ekstrim tersebut atau hujan lebat tersebut, antara lain adalah di Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Selatan, Utara, Timur, serta Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Selatan, Tenggara, dan Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Demikian, Mas. Baik, untuk daerah yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira dampak cuaca ekstrim yang terpantau ini apa saja Bu, kira-kira yang mungkin terdampak bagi warga di sana? Dampaknya terutama berupa genangan air atau bahkan banjir, dapat juga terutama di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Jawa, yaitu banjir bandang. Juga di wilayah-wilayah tersebut dapat pula berdampak pada bencana longsor, terutama 3 hal tersebut. Baik. Demikian. Jadi memang harus diperhatikan oleh warga yang berada di lokasi yang tadi Ibu sebutkan. Ibu, BMKG sempat menyebutkan bahwa tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 waspada cuaca ekstrim bagi warga. Kalau melihat waktunya, apakah masih akan berkepanjangan tidak Bu cuaca ekstrim yang terjadi untuk keseluruhan di Indonesia Bu ya? Secara umum di wilayah Indonesia cuaca ekstrim ini terutama terjadi saat puncak musim hujan. 70% wilayah Indonesia ini mengalami puncak musim hujan di bulan Januari hingga akhir Februari atau awal Maret. Jadi ini masih akan berlangsung hingga awal Maret di puncak musim hujan. Namun di bulan Maret meskipun sudah tidak memasuki puncak musim hujan di sebagian besar wilayah, namun cuaca ekstrim masih bisa terjadi hanya dengan frekuensi yang semakin berkurang hingga sampai bulan April nanti. Berangsur-angsur kita Mei memasuki transisi atau April itu transisi musim hujan ke musim kemarau. Demikian. Jadi perlu diwaspadai hingga sampai bulan Maret meskipun puncaknya berakhir di awal Maret. Jadi sampai awal Maret besok masyarakat masih harus hati-hati. Apa sih Bu sebenarnya yang menyebabkan cuaca ekstrim ini bisa terjadi? Iya. Jadi sebetulnya sebagaimana yang telah kami sampaikan dari hasil prediksi di tahun lalu 2020 di bulan Agustus dan kami update di bulan Oktober bahwa musim hujan kali ini merupakan musim hujan yang dipengaruhi oleh fenomena La Nina yang dapat berkontribusi dengan peningkatan curah hujan bulanan hingga 40%. Selain itu juga fenomena monsun Asia dan beberapa fenomena gelombang atmosfer ataupun depresi siklonik yang ada di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga secara keseluruhan waktu itu di bulan Oktober kami memprediksi dapat terjadi peningkatan curah hujan dari 40% hingga 80% dari normal rata-rata hujan selama 30 tahun terakhir. Demikian itu setara dengan intensitas hujan 300 hingga 500 mm bahkan bisa lebih dalam
1 bulan. Demikian. Itu artinya ada anomali Bu ya di musim hujan kali ini Bu ya? Betul sekali, yaitu anomali adanya fenomena iklim global La Nina, serta adanya beberapa fenomena yang terjadi bersamaan. Demikian. Oke, ini baru terjadi sekarang atau memang ini ada masa tertentu Bu, peristiwa atau juga curah ekstrim seperti ini, curah cuaca? Seperti La Nina itu periode ulangnya antara 2 sampai 5 tahun. Jadi ada masa pengulangan untuk kejadian fenomena atau anomali iklim global ini. Oke. Demikian. Jadi memang ada 2 sampai 5 tahun masa ulangnya Bu ya. Bu, untuk La Nina memang tahun ini Bu ya, baru tahun ini lagi setelah beberapa tahun yang lalu ya? Tahunnya, betul sekali, ya. Oke. Untuk gelombang Bu, karena juga ini berdampak cuaca terhadap nelayan, saya baca di beberapa informasi ada sampai bahkan 4 meter, 2,5 sampai 4 meter. Di wilayah mana saja Bu yang kemudian gelombangnya patut diwaspadai oleh warga? Baik, jadi betul sekali dengan adanya depresi tekanan udara negatif di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik, maka wilayah-wilayah daerah perairan, terutama pantai di Samudra Hindia, yaitu mulai dari sebelah barat Sumatera hingga sebelah selatan Pulau Jawa hingga ke Nusa Tenggara Timur, serta juga di beberapa wilayah di pantai Laut Natuna ataupun di Samudra Pasifik di utara Papua ataupun di utara Halmahera, perlu mewaspadai adanya gelombang tinggi yang dapat mencapai 4 meter, bahkan di beberapa tempat mungkin pula mencapai sampai 6 meter. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG atas informasinya. Warga tentu harus berhati-hati dengan cuaca ekstrim yang masih akan berlanjut sampai dengan awal Maret nanti. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi hari ini.